Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Trewan. Berikut ini kita akan membahas mengenai esensi pemrograman bahasa C++. Adapun esensi atau topik pembahasan yaitu yang pertama kita akan mengenal atau membahas mengenai struktur iterasi atau loop atau perulangan. Kemudian kita akan membahas mengenai data yaitu data array, dan yang ketiga kita akan bahas sedikit mengenai GUI atau Graphical User Interface. Tentu kita akan membuka aplikasi Microsoft Visual Studio-nya. Kemudian kita buat project baru, new project. Selanjutnya kita memilih Visual C++. Kemudian pada name atau nama dari project yang kita inputkan Essential C++ 2 atau part 2. Kemudian klik OK. Kemudian kita klik next. Oke. Pada additional options kita cek empty project. Kemudian kita klik finish. Oke, selanjutnya kita menambahkan atau membuat sebuah item tempat kita bekerja dalam jalan program. Dan di sini kita beri nama iterasi. Ini kita klik add. Kemudian kita buat main programnya. Oke, selanjutnya kita beri komentar terlebih dahulu. Pembahasan kita adalah struktur iterasi atau looping. Loop atau perulangan bertujuan untuk mengulang pernyataan tertentu selama kondisi loop masih terpenuhi atau true. Jadi looping akan terus dijalankan ketika atau sampai kondisinya masih true atau terpenuhi. Di sini ada beberapa keyword atau jenis perulangan, yaitu yang pertama menggunakan while, yang kedua menggunakan do while, dan yang terakhir menggunakan for. Oke, untuk itu kita membuat perulangan menggunakan while. Min kita include preheadernya. Using namespace std. Oke. Di sini kita akan melakukan struktur atau mulai struktur dari while. Di sini loop menggunakan while. Adapun sintaks dari while adalah while, kemudian statement. Di sini ada expressionnya. Expression sini artinya expression sini yang menentukan kapan kondisinya bernilai true dan kapan kondisinya bernilai false. Oke, untuk sederhananya while sini ada kelas variabel i. Misalkan nilai i sama dengan 1, while i lebih kecil sama dengan 10, maka kita akan mencetak atau mengeluarkan output cout, console out, misalkan b4 b
misalkan dia akan mencetak nilai variabel i, maka directionnya kita berikan lagi variabel i, kemudian directionnya n line. Oke. Di ini jika kita lihat i, inisialisasi nilai awal i ada 1, maka 1 lebih kecil sama dengan 10, maka isinya true, akan mencetak atau melakukan output ataupun mengeluarkan statement ini. Oke, kemudian kita akan menaikkan nilai i plus plus. Jadi jika kita tidak memberikan variabel increment ini, maka dia akan selalu melakukan perulangan. Dan sini yang terpenting yaitu ada sebuah expression atau variable control untuk keluar dari block while ini. Oke, return true, kemudian kita compile. Lebih kurang hasil yang ditampilkan menggunakan looping while seperti berikut ini. Oke, selanjutnya untuk block do while, tapi sebelumnya kita berikan komentar dulu untuk while atau perulangan sebelumnya. Oke, kita masuk ke mengenal struktur do while. Adapun blok sintaks penulisan dari do while. Oke. Kemudian kita kopikan saja ini, while i lebih kecil sama dengan 10. Oke, kita eksekusi saja terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Di sini hasilnya sama dengan hasil menggunakan perulangan while. Perbedaan antara block while atau menggunakan while dengan do while adalah jika menggunakan while, dia akan mengecek kondisi atau ekspresi dari kondisi atau ekspresi kapan program ini akan dihentikan. Sini bisa dilihat i lebih kecil dengan 10, maka dia akan mengecek terlebih dahulu kondisi ini. Jika benar, dia akan mencetak nilai atau statement yang dibawahnya, atau menjalankan statement yang ada di dalam block while ini sendiri. Oke, sedangkan do, dia akan melakukan atau menjalankan ekspresi ini terlebih dahulu, kemudian akan mengecek apakah kondisi dari blok ini atau kondisi misalnya struktur ataupun ekspresinya masih bernilai true. Nah, jadi di sini ada ekspresi pengontrol kapan do ini akan keluar atau tidak dijalankan. Jadi lebih kurang perbedaannya, di sini akan mengecek terlebih dahulu ekspresinya, sedangkan sini akan mencetak dulu terdahulu, kemudian akan mengecek kondisinya. Jika kondisinya benar, maka ekspresi ini akan dijalankan. Sedangkan ini, jika ekspresi ini benar, maka statementnya akan dijalankan. Jika kondisi ini salah atau false, maka dia tidak akan mencetak ekspresi ini. Oke, selanjutnya untuk itu kita berikan komentar aja terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengenal struktur looping dari for. Oke, di sini int j sama dengan 1, i lebih kecil, j lebih kecil sama dengan 10, j plus plus. Oke, sebelumnya for ini memiliki struktur, maksudnya struktur sintaks penulisan dari for adalah pada blok pertama ini adalah inisialisasi, kemudian pada struktur ini penulisan ini adalah condition, dan pada struktur ini kita bisa menggunakan increment atau decrement. Oke, selanjutnya sebagai contoh kita tetap menampilkan ini nilai ini,
tapi yang kita minta nilai J nya. Oke, kita eksekusi saja terlebih dahulu, hasilnya sama. Oke, di sini sebagai penjelasan, pertama ini adalah blok inisialisasi. Ini dia akan menginisialisasi atau maksudnya ini mendeklarasi variabel J, kemudian dia akan menginisialisasi atau memberikan nilai J sama dengan 1. Selanjutnya ada kondisi pengecekan. Jika J 1 ya, J sini 1 lebih kecil dari 10, maka kondisinya true. Dia akan kembali atau menjalankan statement ini. Akan dieksekusi. Kemudian akan menampilkan D4 ITB Teknologi Media Digital ke 1. Kemudian ia akan kembali lagi ke atas. Maka nilai 1 J++ berarti itu sama dengan 1 plus 1. Sekarang nilai J adalah 2. 2 lebih kecil sama dengan 10, true. Maka akan mencetak nilai J. Begitu seterusnya sampai nilai J 9. Misalkan sini nilai J telah 9, maka dia akan mengecek ke 9, kemudian naik ke sini 9 plus 1 sama dengan 10. 10 lebih kecil dengan 10, kondisinya masih true. Dia akan mencetak statement ini. Dan pada saat nilai J 10 plus 1 adalah 11, maka 11 lebih kecil dengan 10, maka kondisinya telah false. Dia akan keluar dari statement perulangan ini. Oke, lebih kurang seperti ini struktur dari for. Oke, di sini kita ada yang tertinggal. Berarti kalau untuk sintaks dari do adalah do, kemudian statementnya, kemudian while, kemudian di sini ada condition. Jika for, di sini ada for inisialisasinya atau deklarasi variabel dan inisialisasi, kemudian kondisinya, kemudian increment atau decrement. Oke. Increment atau decrement. Oke, untuk itu kita komen aja, kita berikan komentar pada ini. Oke. Selanjutnya sebagai latihan kita akan menggunakan bagaimana menggunakan increment. Tadi ada proses increment, sekarang kita akan menggunakan proses decrementnya. Untuk kita pilih saja salah satu perulangan, yaitu menggunakan perulangan for. Oke. Di sini tadi increment, berarti sini decrement, kita menggunakan decrement. Maka J sama dengan J min min. Seperti ini. Dan di sini nilai J adalah 10. Selama J lebih kecil, lebih besar sama dengan 1. Oke, coba kita tampilkan. Maka nilainya dari 10, 9, 8 atau dari besar ke kecil. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat atau menampilkan sebagai latihan saja, menampilkan sebuah nilai triangle seperti berikut ini. Misalkan 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, kemudian 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Oke. Untuk melakukan atau mencetak output ini, kita biasanya menggunakan for dalam for atau for bersarang. Oke, untuk itu kita saja ini for. Oke, sebagai tambahan atau materi, nilai 1, 2, 3, 4 ini adalah nilai row-nya atau nilai barisnya, sedangkan yang ke kanan adalah nilai kolomnya. Oke, ada nilai baris dan nilai kolom. For pertama ini sebagai for row, dan for yang kedua adalah sebagai for kolom. Oke, untuk itu misalkan
Kita komentar saja, misalkan nilai kita menggunakan variabel x, dan ini x sama dengan 1, x lebih kecil sama dengan, ini ada 1, 2, 3, 4, x lebih kecil sama dengan 4, kemudian x plus. Oke, kemudian y sama dengan 1, kemudian selama y in y sama dengan 1 selama nilai y lebih kecil atau sama dengan nilai x, kemudian y plus. Oke, untuk itu kita mencetak nilai x ya, nilai x, maka cout nilai x, kemudian kita akan cari nilai x, coutnya jika kondisi masih true atau blok ini masih true maka ini akan dicetak, tapi jika sudah tidak terpenuhi maka yang dicetak adalah karakter enter. Oke, kita lihat hasilnya. Sini ada 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4. Oke, yang kita inginkan adalah 1, 2, 3 dan 3, 3, 4. Oke, untuk itu maka di sini kita tambahkan x plus y. Jadi berarti di sini x sama dengan 0. Oke, untuk itu kita lihat hasilnya. Jadi misalkan nilai x nya 1, maka y nya 0. 1 plus 0 sama dengan 1. Cek 0 lebih kecil sama dengan 1 ya. Di sini hanya lebih kecil. Oke, untuk itu kita cetak nilainya. Nah, lebih kurang hasil yang kita harapkan telah sesuai. Oke, ini disebut dengan for dalam for atau for bersarang. Demikian pembahasan mengenai perulangan atau looping, dimulai dari mengenal struktur while, do while, dan for. Oke, tapi sebelumnya project ini kita closekan aja. Oke, kita exclude from project. Kemudian kita buat project baru, new items. Kemudian kita ketikkan right. Oke, selanjutnya kita berikan tentang right. Pada kedua ini tipe data right. Array adalah sebuah tipe data yang terdapat satu atau lebih item yang disebut elemen. Oke, jadi item itu selainnya ada elemen. Setiap elemen menyimpan sebuah nilai. Untuk mengakses atau mereferensi ke sebuah nilai tersebut, kita dapat menggunakan sebuah indeks atau nomor indeks. Panjang sebuah array mengidentifikasikan banyaknya elemen yang dapat tampung. Oke, langsung saja. Oke, kita buat dulu main programnya. Kemudian sistem false item 0. Di sini kita include preprocessornya atau library-nya include
io stream. Kemudian using namespace std standard. Oke, di sini kita akan mendeklarasi variabel array. Oke, jadi sintaks untuk mendeklarasi variabel array, tipe data, nama array, kemudian bracket, dan di sini adalah elemennya atau jumlah elemen. Jadi tipe datanya misalkan integer i, array i, atau ya array a, banyak elemennya yaitu atau banyak datanya misalkan 3. Oke, nah seperti ini. Oke, ini deklarasi array, deklarasi variabel array atau tipe data array. Kemudian untuk melakukan inisialisasi atau pemberian nilai dari array ini, itu caranya array a indeks ke berapa? Ke 0 sama dengan 10. Jadi jika banyak elemennya adalah 3 atau banyak datanya adalah 3, maka untuk mengisi ataupun memberikan nilai ataupun menginisialisasi memberikan nilai ke variabel array a ini, maka indeksnya dimulai dari 0. Jadi ini sama dengan harus dari 0, 1, 2. Nah, array ke 0 maksudnya indeks ke 0 itu sama dengan 10. Jadi seperti sesuai dengan pengertian ini, untuk mereferensi atau memberikan nilai ke sebuah array itu menggunakan indeksnya. Oke, nomor indeksnya 10. Kemudian array a indeks ke 1 sama dengan 20. Oke, array a indeks kedua sama dengan 30. Oke, ini banyak data dan ini adalah indeksnya. Indeks 1 nilainya 10, indeks ke 2 adalah 20, indeks ketiga adalah 30. Tapi sini untuk mengakses indeks atau memberikan nilai itu dimulai dari 0, 1, 2. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan nilai cout, misalkan array a indeks ke 0. Oke. Bisa dilihat indeks ke 0 nilainya adalah 10. Oke, nilai array indeks ke ke 0 sama dengan ini, misalkan kita ingin mengakses ke 1, kita ganti 1. Oke, indeks ke 1 nilainya 20. Oke, kemudian kita mengakses atau menampilkan nilai array ini satu persatu. Oke, bagaimana caranya kita menampilkan nilai array ini menggunakan sekaligus? Oke, itu bisa menggunakan looping. Seperti biasa kita menggunakan looping for saja. Ada integer i sama dengan 0 hingga i lebih kecil dari 3. Oke. Kemudian i plus plus. Di sini kita print nilai array indeks ke, di sini ke-nya indeks seperti ini. Kemudian kita print nilai i-nya, kemudian kita kasih brackets lagi. Oke,
misalnya ada kesalahan indeks ke i plus plus. Oke, di sini kita belum mengganti variabel i. Jadi indeks ke 0, array dengan indeks ke 0 nilainya berapa? Berdasarkan perulangan atau berdasarkan variabel i, di mana i selalu increment atau ditambahkan 1. Nah, bisa dilihat arraynya adalah 10, 20, 30. Oke. Lalu jika kita coba bagaimana jika nilai indeksnya ini atau panjang data ini lebih dari panjang data atau banyaknya elemen array ini, apakah yang terjadi? Nah, dia akan memunculkan nilai random. Ini nilai dari alamat memori yang random. Oke, lebih kurang seperti itu. Nah, di sini kita buat menjadi 3, dimana 3 ini adalah panjang data dari elemen panjang dari tipe data array A. Oke, di sini bisa kita lihat di sini nilainya pasti secara manual kita menginputkannya. Lalu bagaimana jika kita ingin 3 ini secara otomatis mendeteksi banyaknya data array A? Misalkan 4, maka kita harus mengganti sini adalah 4. Oke, jadi bagaimana jika kita ingin variabel kontrolnya ini atau panjang datanya ini secara otomatis mengikuti panjang data array A ini? Oke, untuk itu kita bisa menggunakan fungsi size of. Oke, size of A. Ini fungsi untuk membaca banyak data dari array A. Array A, kemudian array A dibagi size of array A. Oke, sini ada nilai memorinya. Jadi ini hasilnya ini sama dengan panjang datanya ini. Oke, sama. Oke, kemudian di sini kita melakukan inisialisasi nilai dari array A secara manual. Nah, bagaimana jika kita ingin melakukan inisialisasi nilai variabel A ini secara otomatis? Oke, sedangkan ini adalah untuk menampilkan array A, nilai array A. Oke, di sini kita berikan komentar saja. Oke, untuk itu kita akan berikan sebuah fungsi perulangan, ya, fungsi input nilai array. Di sini ada output nilai array A secara inputan by user maksudnya. Kalau ini input secara langsung atau konstan. Oke, for kita bisa menggunakan variabel i. Saya copy saja ini. Kemudian kita ingin memberikan nilainya ini sebanyak 10 nilai arraynya. Oke, i plus 1 input kita ganti menjadi input nilai array ke 1 misalnya berapa. Di sini ada sin console input, seleksinya ke dalam, kemudian sini adalah array A sama dengan i. Oke.
Jadi jika kita eksekusi, di sini masih ada kesalahan. Console input nilai array A. Kita clean. Sini I++. Oke, ada kesalahan. Compile. Seharusnya tidak menggunakan inline. Oke. Input nilai array ke 1, misalkan 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500. Oke. Di sini bisa kita lihat dia menampilkan nilai indeks, cuman tidak secara keseluruhan. Kita lihat errornya di mana. Ya, ini dikarenakan kita memberikan nilai elemennya sebanyak 3. Untuk itu kita memberikan nilainya ini array kosong. Sini kesalahan, seharusnya sih kita kasih nilai 10. Kemudian nilai arraynya diinput berdasarkan user. Oke, kita coba. Indeks sama 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500. Nah, ini inputannya berdasarkan user. Sedangkan nilai dari arraynya berdasarkan looping, menggunakan looping. Oke. Cout input nilai array yang lain. Eksekusi 3 kurang 3 nilai array, dan atas adalah inputan nilai array. Selanjutnya kita akan bahas mengenai array 2 dimensi. Oke, selanjutnya sebelumnya kita akan membahas bagaimana cara mengurutkan array. Oke. Kita coba lagi jalankan program ini. Misalkan 4, 3, 2, 1, 5, 6, 9, 10, 12, 11. Oke.
Di sini bisa kita lihat bahwa array ini belum diurutkan. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mengurutkan atau mensorting dari nilai terkecil menjadi ke besar. Dan untuk itu di sini kita nilai array sebelum diurutkan atau diurutkan sebelum diurutkan. Di sini ada setelah diurutkan. Oke, untuk mengurutkannya kita menggunakan fungsi for. Di sini kita menggunakan for bersarang. Sebelumnya kita lihat dulu banyaknya array. Itu di sini ada 10. Kita kopikan saja. Kemudian ini ada nilai integer j sama dengan 0, dan selanjutnya ini akan dieksekusi ketika nilai j lebih kecil dari i, j++. Kemudian kita membutuhkan dengan fungsi mengurutkan. Kita membutuhkan variabel temporary integer temporary. Oke. Kemudian cara mengurutkannya, if jika indeks ke array a yaitu indeks j lebih besar dari nilai dari indeks i, jika nanti akan dijelaskan, maka temporary sama dengan array j. Selanjutnya nilai j array j itu diisi dengan array atau nilai dari indeks ke i, sedangkan indeks nilai i itu diisi dengan temporary. Oke. Kemudian kita tampilkan outputnya. Misalkan 3, 4, 8. Oke, ini setelah nilai array setelah diurutkan. Oke. Untuk proses sendiri ini menampilkan data yang telah diurutkan. Untuk penjelasannya,
sini kita membutuhkan variabel temporary. Jadi ketika nilai C sama dengan 0 lebih kecil dari 0, maka kondisi ini tidak akan dijalankan. Oke, selanjutnya dia naik ke atas. I tadi bernilai 0, sebelumnya I bernilai 0, selanjutnya 0 plus 1. Jadi nilai I di sini akan berubah menjadi 1. 1 lebih kecil dari banyak data array A, yaitu 10, kondisinya true. Kemudian dia sama dengan 0, 0 lebih kecil dari 1. Kemudian kondisi ini true dan kondisi ini true. Kemudian akan dibandingkan array I, array J, maksudnya array J sini adalah 0, indeks ke 0, itu apakah lebih besar dari nilai indeks ke 1. Misalkan indeks ke 0 yaitu 3, dan sedangkan indeks ke I 1 adalah 2. 2 lebih besar dari 1, true. Jika true, maka nilai terbesar tadi atau indeks ke 0 tadi 3, nilainya adalah 3, itu disimpan ke dalam temporary atau variabel sementara. Kemudian nilai indeks ke I atau ke 1 tadi, yaitu nilai yang kecil, yaitu 2 disimpan ke array J atau indeks ke 0. Nah, kemudian maksudnya indeks nilai yang tertinggi tadi itu indeks nilai ke I atau nilai belakangnya atau indeks ke belakangnya itu diisi dengan nilai temporary. Jadi misalkan itu nilai J sama dengan misalkan tadi 3, sedangkan nilai I nya, indeks ke I itu nilainya 2. Ini kondisinya true. Kemudian akan di spesifik di bawahnya. Kemudian temporary sama dengan array ke J tadi 0, berarti temporary-nya menyimpan nilai 3 atau nilai dari array J. Kemudian array J yaitu nilai tadi masih 3. Kemudian array I yaitu nilainya 2. Jadi nilai depan itu diganti dengan nilai belakang. Jadi J sekarang nilainya telah berubah menjadi 2. Nah, ini fungsi penukaran. Kemudian array ke I yaitu array ke 1 yang nilainya tadi 2 itu digantikan dari variabel temporary tadi 3. Kemudian I sekarang nilai indeks ke I itu berubah menjadi 3. Nah, begitu seterusnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai array multidimensi. Sebelumnya kita akan masuk kepada pembahasan array 2 dimensi terlebih dahulu. Oke, untuk itu kita komentar saja script ini. Selanjutnya kita membuat array 2 dimensi. Array 2 dimensi. Kalau tadi adalah array 1 dimensi. Oke, untuk deklarasinya sama. Di sini ada integer, tipe data array-nya, misalkan array 2. Oke, untuk yang pertama di sini adalah baris, dan yang kedua adalah mungkin diganti saja dengan row atau baris, dan kolom, dimana nilai row atau barisnya integer, row-nya sama dengan 3, dan kolomnya sama dengan 5. Dia harus memiliki constant value, constant in row, dan const in column. Oke.
Untuk selanjutnya memberikan nilai array ini, array dua dimensi. Itu caranya kita menggunakan perulangan. Oke, sini ada inisialisasi nilai array dua dimensi. Ini caranya kita menentukan variabel, dua variabel, integer i sama dengan 0 selama i lebih kecil dari sama dengan nilai row-nya. Kemudian i plus plus seperti ini. Kemudian for bersarang menentukan variabel j sama dengan 0 selama j lebih kecil dari nilai kolomnya. Kemudian j plus plus. Kemudian untuk memberikan nilainya, cout dulu sebuah message, input nilai array, ada nilai i kemudian nilai j itu kita inputkan update ini. Kemudian dia akan memberikan nilai jen nama arraynya adalah array 2 untuk array 2 nilai i dan nilai j. Oke. Kemudian cout atau cout line untuk menampilkannya for, kita copy saja sini untuk menampilkan nilainya. Sebagai message kita tampil saja yang atasnya cout input nilai array, input inisialisasi nilai array. Kemudian di sini nilai sama dengan inline. Oke. Input nilai
indeks array 0 ke 0, misalkan nilai 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya kita tuliskan saja dulu cout inline. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian untuk array dimensi kedua 10, 9, 8, 7, 6. Kemudian selanjutnya mulai dari misalkan 10, 20, 30, 40, 50. Ini nilai dari setiap array yang kita inputkan tadi. Oke, di sini karena dia akan menginputkan banyak arraynya, yaitu 3 row. Jadi ada 3 array, 3 row, dan masing-masing row itu memiliki array. Oke. Untuk mempersingkat kita input di sini arraynya 2 dan kolomnya 3. Oke, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Nah, rownya 2, tapi untuk inputkan banyaknya kolom dia minta sebanyak 3 kali. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perkalian array ini antara array ini dengan ini nilainya. Maksudnya pertambahan saja, pertambahan matriks menggunakan array. Oke. Dulu. Selanjutnya kita seperti yang kita katakan sebelumnya, kita akan melakukan penjumlahan array ini. Ini kita sebut sebagai array untuk nilai atau matriks ya, penjumlahan matriks, tepatnya matriks A dan B. Kemudian ini matriks untuk menampilkan nilai matriksnya atau menampilkan nilai arraynya. Oke, untuk itu untuk menjumlahkannya kita coba dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini inputannya tadi atau ini selisih nilai arraynya, dan ini untuk menambahkan nilai array. Selanjutnya untuk menjumlahkan nilai array ini atau row pertama dengan row kedua, caranya kita buat seperti biasa. Hasil jumlahan array. For cukup menambahkan for ini. Sebelumnya kita deklarasi sebuah array x, yaitu 3, array x, kemudian array y, dan kemudian array a atau hasil. Oke.
Selanjutnya di sini array X diisi dengan indeks I, kemudian maksudnya J, J kita ganti menjadi I, kemudian array 2 tadi kita mengambil nilai row atau indeks ke 0, dan inilah nilai row-nya, nilai kolomnya maksudnya, itu nilai dari I selama I lebih kecil sama dengan 3. Oke, kemudian ini kita copy saja, dan ini berlaku untuk nilai X sekaligus saja nilai Y, dimana Y adalah mengambil nilai dari indeks ke 1. Oke, untuk penjumlahannya maka kita akan menjumlahkan nilai dari array X plus Y. Oke, array X plus Y plus array Y, array Y, dimana nilai dari array Y ini ditampung oleh array dari H atau hasil. Kemudian ini adalah I, ini I, kemudian kita akan menampilkannya cout hasil. Oke, langsung saja menampilkan line. Oke, kita lihat hasil penjumlahannya. Di sini masih ada kesalahan. Terus menggunakan operasi ini mungkin. Oke, 1, 2, 3, 9, 7, 10. Hasil penjumlahannya adalah 1 ditambah 9 adalah 10, dan 7 tambah 2 adalah 9, dan seterusnya. Sebagai tambahan untuk inisialisasi nilai array, khususnya array 2 dimensi, itu bisa menggunakan sintaks berikut ini. Misalkan array 2A itu dapat terus dengan row-nya 2, kolomnya 3. Kemudian kita bisa melakukan inisialisasi variabel array ini secara langsung dengan menggunakan tanda kurung kawal 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Oke. Jika kita looping for, kita copy saja for I sama dengan 0, I lebih kecil dari nilai row-nya, yaitu 2, I plus integer I.
Kemudian array besarang, nilai integer j sama dengan 0, j sampai dengan 3, dan j plus plus Oke, kemudian kita mengambilkan nilainya, array 2 tadi, nilai i, nilai j nya, cout m1. Oke, kita jalankan. 1, 2, 3. Ada kesalahan di sini, seharusnya enggak, i lebih kecil dari 2. Di sini seharusnya variabelnya j. 1, 2, 3. Bisa dilihat nilainya belum diinisialisasi, maka nilainya yang muncul adalah 0. Oke, untuk itu kita bisa menggunakan inisialisasinya dengan nilai sementara, yaitu dengan nilai j sama dengan i plus j. Kita run 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 6, 4. Bisa lihat hasilnya lebih kurang seperti berikut. Ini dan ini sama dengan berikut ini. Ini untuk inisialisasi nilai variabelnya. 1, 2, 3, 1, 2, koma. Ini agar memudahkan kita untuk membaca nilai dari array. Seharusnya ini nilainya adalah 3. 1, 2, 3, koma, 4, 5, 6. Ya, seperti berikut ini. Jika kita jalankan, mungkin running 1, 2, 3, 2, 1. Ya, hasilnya bisa dilihat. Untuk tulisnya sama. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai GUI sederhana di C++.
Tahapan selanjutnya kita akan membuat GUI sederhana di Visual C++, yaitu menggunakan editor Microsoft Visual Studio 2012. Langsung saja kita buka editor Visual Studio-nya. Kita klik Visual Studio 2012. Kemudian kita buat new project-nya. Oke, pada panel sebelah kiri, yaitu panel Visual C++, kita pilih CLR, kemudian kita pilih CLR empty project. Kemudian pada project kita beri nama simple GUI. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah form. Caranya pada source files kita klik add, selanjutnya kita pilih new item. Kemudian pada Visual C++ atau pada sebelah kiri ini kita pilih UI atau user interface, kemudian kita pilih Windows Form, dan ini kita biasanya namanya my form, dan kita klik add. Biasanya proses parsing file itu kan terbuat sebuah form ataupun GUI. Prosesnya sedikit lama. Kemudian pada my form kita double klik, myform.cpp maksudnya. Kemudian kita inputkan sebuah blok code. Sini kita ganti menjadi simple GUI. Seperti berikut ini. Selanjutnya pada simple GUI kita klik kanan, kemudian kita pilih atau klik properties. Kemudian pada linker pada sebelah kiri kita pilih sistem, dan pada subsystem kita pilih Windows. Selanjutnya pada advanced kita pilih endpointnya, itu kita inputkan maksudnya min. Kemudian kita tekan enter. Selanjutnya kita apply dan kita klik OK. Selanjutnya kita jalankan terlebih dahulu hasil pembuatan form ini. Oke, lebih kurang formnya telah berhasil dibuat. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan sebuah komponen, yaitu komponen button. Caranya kita klik my form-nya, kemudian pada properties kita klik properties. Di sini misalkan kita ingin mengganti nama formnya menjadi simple apps. Oke. Kemudian jika kita ingin menambahkan sebuah komponen, klik saja panel sebelah kanan ini, itu toolbox. Klik saja. Kemudian kita pilih button. Di sini ada dua, kita pilih misalkan buttonnya yaitu button say hello. Selanjutnya kita pilih button say hello dengan exit. Bukan seperti ini. Kemudian kita double klik pada button say hello dan kita inputkan menjadi message box show, misalkan hello world. Oke. Kemudian untuk action dari atau button action atau event maksudnya event button ini, yaitu akan menampilkan
message box yang mengatakan hello world, sedangkan exit eventnya kita isi menjadi application exit. Oke. Untuk itu kita coba compile atau debug. Jika kita klik tombol dari atau button dari hello, maka dia akan memunculkan sebuah message yaitu hello world, dan jika kita mengklik tombol exit, maka aplikasi akan close. Oke, selanjutnya kita akan memodifikasi aplikasi ini menjadi sebuah kalkulator sederhana. Oke, selanjutnya seperti yang kita katakan sebelumnya, kita merubah simple aplikasi menjadi sebuah simple kalkulator. Oke. Kita tekan saja tombol exit ini. Kemudian kita akan merubah properti dari si hello menjadi jumlah terhitung. Sebaiknya jumlah hitung saja, hitung atau ya hitung. Kemudian kita menambahkan sebuah toolbox, yaitu objek dari inputan. Kita memilih label terlebih dahulu, kemudian sebuah button combo box, dan terakhir yaitu kita menambahkan sebuah teks TXT text box. Oke, di sini kita beri label, kita copy saja, Ctrl C kemudian Ctrl V. Selanjutnya kita rubah properti saya label menjadi angka 1, kemudian label T kita menjadi angka 2, kemudian label ini menjadi sama dengan ini, kita kopikan saja. Angka 1, kemudian kita tidak usah menggunakan label ini input 1, kemudian operatornya, kemudian ini adalah hasilnya, dan ini adalah hitung. Selanjutnya ini untuk keluar dari program. Lebih kurang seperti berikut ini.
Kemudian pada hasil kita cari read only menjadi true. Kemudian pada operatornya kita isi collection itu plus minus kali ini operatornya. Kemudian di sini untuk action atau event dari button satu ini kita ganti menjadi penjumlahannya string operator. Kemudian di sini ada integer angka 1, koma dan angka 2 double hasil atau result. Selanjutnya operator sama dengan kita akan mengambil isi dari combo box. Di sini maksudnya operator atau operasi. Apakah operasinya penjumlahan, penambahan, pengurangan ataupun perkalian. Diambil dari combo box text. Selanjutnya if operasi sama dengan plus, maka result sama dengan in parse deal dari objek text box 1. Sini kesalahan, seharusnya deklarasi dengan get objek ini declaration variables declaration. Kemudian hasil angka 1 sama dengan in diambil adalah text box 1. Text box 1 text
angka 2 in text box 2 dengan teks. Oke, kita cek terlebih dahulu. Nama objek dari text box 1 dan ini adalah objek dari text box 2. Ya, selanjutnya jika operasi langsung saja nggak usah pakai kurung kawal. Jika operasi sama dengan plus, maka hasil sama dengan convert the double. Ini adalah nilai dari angka 1 ditambah dengan angka 2. Ini result. Selanjutnya kita lakukan lagi else if, dan jika operasi sama dengan, ini seharusnya simbol komparasi ataupun compare ataupun perbandingan. Jika operasi sama dengan plus, jika operasi sama dengan minus, maka hasil sama dengan angka 1 dikurang angka 2. Selanjutnya kali bagi angka 1 dikurang angka 2 angka 2 dibagi dengan angka 1 dibagi dengan angka 2, dan else if, dan jika sudah dievakuasi, ada text box 3 sama dengan hasil text box dot text box dot 3 dot text sama dengan dot to string yaitu result.
Text box 3 adalah teks diisi dengan hasil dari result, di mana result ini akan dikonvert menjadi string. Kemudian sini seharusnya read only-nya menjadi false, true maksudnya hanya bisa dibaca. Oke, selanjutnya kita clean, kemudian kita coba compile. Maka hasil lebih kurang seperti berikut ini. Dan kita buat operator, misalkan 1 ditambah 8 dan hasilnya 9. Dan kita operator kurang jika operator kali dan jika operator bagi. Lebih kurang kalkulator sederhana yang telah kita buat menggunakan Microsoft Visual Studio 2012. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab atau pembahasan mengenai object oriented. Pertama kita jalankan dulu project kita atau Visual Studio 2012-nya. Kemudian kita pilih, kita klik new project. Selanjutnya kita pilih Win32 console application. Kemudian pada name kita inputkan menjadi OP basic. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik next, dan pada additional options kita centang empty project. Selanjutnya kita klik finish. Kemudian pada source files kita klik kanan add, kemudian kita pilih new item. Selanjutnya kita pilih namanya adalah class student. Oke, jadi kita include ayo string, kemudian using namespace std. Selanjutnya kita include sebuah preprocessor atau library string. Sebelum kita membahas mengenai dasar dari object oriented, yang pertama kita harus mengenal apa itu kelas. Kelas adalah sebuah wadah yang berisi abstraksi atau pemodelan dari suatu benda atau objek yang mendeskripsikan sifat data atau karakteristik dan tingkah lakunya atau behavior. Sedangkan objek kesatuan entitas yang memiliki data, memiliki sifat data dan behavior. Oke. Hal yang pertama, karena kelas merupakan yang tertinggi, kita harus membuat kelas terlebih dahulu. Misalnya kelas student. Kelas student itu memiliki misalkan properti ataupun data, yaitu private, mengenai informasi mengenai nama, string nama, dan string angkatan atau major. Kemudian memiliki name, informasi sederhana seperti ini. Selanjutnya kita nanti akan memberikan atau men-set atau memberikan nama dari setiap objek student, yaitu di sini ada public void set data, kemudian
Di sini ada cout, input nama, console input, name. Karena di sini name adalah string, kita menggunakan getLine cin, name, maksudnya cin nama, variabel nama. Selanjutnya input major atau jurusan, sini major, dan yang terakhir adalah input name atau name terlebih dahulu sebelum major. Di sini kita menggunakan cin. Oke, selanjutnya terdapat sebuah fungsi untuk menampilkan set get. Tadi kalau set adalah men-set atau memberikan nilai dari variabel properti masih student, sedangkan get data untuk menampilkan data dari student. Cin sini name, seharusnya name. Get data di sini menampilkan, copy saja, nama, kemudian nama, selanjutnya nama, name, major, dan ini adalah informasi mengenai tampilkan informasi student. Input dan tampilkan. Oke, selanjutnya kita akan menciptakan sebuah objek atau beberapa objek dari kelas ini. Oke, untuk itu kita buat main methodnya. Sini kita panggil nama kelas, cara membuat objek dari sebuah kelas atau instansiasi. Instansiasi adalah proses perwujudan kelas menjadi objek. Untuk itu kita buat nama kelasnya student, nama objeknya permisalkan studentnya adalah Agung. Kemudian kita akan men-set informasi dari mahasiswa yaitu atau student dari Agung, maka Agung dot set data, set data, kemudian Agung dot get data. Oke, ini membuat satu objek. Kemudian kita cout inline system false return null. Lalu kita eksekusi terlebih dahulu temukan hasilnya. Oke, di sini ada input nama Agung ini 490 130 02. Di sini majornya seharusnya meminta inputan. Kita cek lagi major, getLine cin major, getLine cin major. Di sini seharusnya kita pindahkan di sini script ini. Oke, kemudian
kita jalankan kembali. Input nama, manajernya, teknik media digital, nilainya 490 terus 30 02. Ini adalah informasi dari mahasiswa atau student Aguento. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah objek baru. Itu caranya cukup dengan koma, misalkan karyawan atau baru. Kemudian kita tambahkan sebuah karakter enter atau nilai untuk membacanya. Kemudian tinggal memanggil sebuah objek dari kelas, yaitu karyawan dot nama objek, nama fungsinya itu set data, dan karyawan dot get data. Oke, selanjutnya nama ini komputer 490/130/02. Oke, kemudian akan meminta input lagi untuk student yang kedua, yaitu ini 490/130/22. Lebih kurang proses pembuatan kelas dan objek pada C++. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.